akan menjelaskan tentang iklim matahari yang ada di Kabupaten Kupang. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang iklim matahari tersendiri. Iklim matahari sendiri adalah klasifikasi iklim yang didasarkan pada banyaknya sinar matahari yang diterima di suatu wilayah di bumi. Iklim matahari dibagi menjadi 4. Yang pertama, iklim tropis, yang kedua iklim subtropis, dan yang keempat ada iklim dingin dan iklim sedang. Iklim matahari juga merupakan klasifikasi iklim yang paling umum digunakan karena mudah dikenali. Berikutnya ada ciri-ciri iklim matahari. Yang pertama, semakin dekat dengan garis khatulistiwa, maka semakin banyak sinar matahari yang diterima. Yang kedua, daerah 0 derajat bintang adalah daerah panas, dan semakin mendekat 90 derajat bintang itu semakin dingin. Perbedaan musim diakibatkan oleh variasi sudut matahari terhadap bumi. Siklus suhu harian terbentuk karena matahari menyediakan energi. Nah, Kabupaten Kupang beriklim sabana tropis atau AW dengan 2 musim, yakni musim kemarau yang panjang dan musim hujan yang relatif singkat. Suhu udara di wilayah Kabupaten Kupang bervariasi berdasarkan tingkat elevasi atau ketinggian muka tanah. Tapi pada umumnya suhu udara di Kabupaten Kupang berkisar antara 20 derajat sampai 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan antara 64 sampai 83%. Musim penghujan di wilayah Kabupaten Kupang berlangsung cukup singkat, yaitu pada periode bulan-bulan basah Desember sampai Maret dengan rata-rata curah hujan lebih dari 170 mm per bulan. Sementara bulan-bulan lainnya terbilang kering dengan curah hujan yang sangat rendah. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Kupang berkisar antara 800 sampai 1400 mm per tahun dengan jumlah hari hujan bervariasi antara 60 sampai 120 hari hujan. Saya akan menjelaskan klasifikasi iklim fisik di Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang memiliki iklim sabana tropis atau AW dengan 2 musim, musim kemarau yang panjang dan musim hujan singkat, berlangsung dari bulan Desember hingga Maret. Suhu rata-rata berkisar antara 20 derajat sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan 4 sampai 83%. Curah hujan tahunan antara 800 sampai 1400 mm dengan bulan basah mencapai lebih dari 170 mm. Topografi wilayah ini didominasi oleh perbukitan dan dataran tinggi dengan kemiringan bervariasi dari datar hingga curam. Vegetasi utama adalah savana dan stepa, mencerminkan kondisi semi kering. Baik, saya akan menjelaskan klasifikasi iklim menurut Smith dan Ferguson di Kabupaten Kupang. Klasifikasi Smith dan Ferguson adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk mengklasifikasikan iklim berdasarkan perbandingan antara bulan kering dan bulan basah. Metode ini cukup populer karena relatif sederhana, namun cukup efektif untuk menggambarkan karakteristik umum suatu wilayah. Di Kabupaten Kupang, berdasarkan berbagai penelitian, umumnya wilayah ini dikategorikan sebagai tipe D. Tipe D ini menandakan wilayah dengan iklim sedang dengan koefisien dos sebesar 71,4%. Di sini saya akan mengklasifikasi iklim Trondwijk yang ada di Kabupaten Kupang. Yang pertama, hitung potensi evapotranspirasi atau PET. Trondwijk mengembangkan rumus untuk menghitung PET berdasarkan suhu bulanan. Rumus ini cukup kompleks, tetapi kita bisa menggunakan kalkulator online atau perangkat lunak untuk menghitung. Misalnya, PET untuk bulan Januari di Kabupaten Kupang bisa sekitar 180 mm. Yang kedua, hitung indeks kelembaban. Indeks kelembaban dihitung dengan membandingkan curah hujan bulanan dengan PET. Jika curah hujan lebih tinggi dari PET, wilayah tersebut memiliki surplus air. Jika curah hujan lebih rendah dari PET, wilayah tersebut memiliki defisi air. Yang ketiga, klasifikasi iklim. Berdasarkan indeks kelembaban bulan, Trondwijk mengklasifikasikan iklim menjadi 6 kategori. Yang pertama, arid. Yang kedua, semi-arid. Yang ketiga, subhumid. Yang keempat, humid. Yang kelima, perhumid. Dan yang ketujuh, superhumid. Contoh di Kabupaten Kupang. Januari, hipotesis. Yang pertama, curah hujan 150 mm. Yang kedua, PET 180 mm. Yang ketiga, indeks kelembaban negatif atau defisit air. Februari,
hipotesis yang pertama curah hujan 120 mm, yang kedua PET 170 mm, indeks kelembaban negatif defisit air. Maret hipotesis curah hujan 100 mm, PET 160 mm, indeks kelembaban negatif defisit air. Interpretasi, contoh data hipotesis ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Kupang selama bulan Januari, Februari, dan Maret memungkinkan bulan-bulan lainnya terdapat defisit air. Ini berarti bahwa potensi evapotranspirasi lebih tinggi daripada curah hujan yang menunjukkan kondisi yang lebih kering. Contoh data ini hanyalah hipotesis data aktual untuk Kabupaten Kupang. Metode Thornwright memberikan gambaran umum tentang keseimbangan air, tetapi tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti jenis tanah. Menjelaskan klasifikasi iklim Miller di Kabupaten Kupang. Klasifikasi iklim menurut Miller adalah suatu sistem yang sederhana untuk menentukan tipe iklim berdasarkan suhu dan curah hujan. Kabupaten Kupang sendiri dikenal memiliki iklim tropis kering. Klasifikasi iklim Miller di Kabupaten Kupang menggunakan indeks Miller yang dihitung dengan rumus indeks Miller sama dengan curah hujan rata-rata bulan basah per curah hujan rata-rata bulan kering. Karakteristik iklim di Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang berada di wilayah tropis dengan ciri-ciri. Yang pertama, musim hujan pendek pada bulan Desember sampai Maret. Yang kedua, musim kemarau panjang pada bulan April sampai November. Yang ketiga, curah hujan tahunan rata-rata berkisar antara 800 sampai 1500 mm, tergolong rendah dibandingkan daerah tropis lainnya. Pola curah hujan dan suhu di Kabupaten Kupang. Rata-rata curah hujan bulanan di Kabupaten Kupang menunjukkan bulan basah Desember sampai Februari curah hujan lebih dari 150 mm dengan suhu berkisar antara 24 derajat Celcius sampai 29 derajat Celcius. Bulan kering Maret sampai November curah hujan lebih dari 60 mm dengan suhu berkisar antara 28 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Dari penjelasan tersebut, Kabupaten Kupang masuk dalam kategori iklim kering menurut. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi iklim Oldeman yang ada di Kabupaten Kupang. Berdasarkan klasifikasi iklim Oldeman, Kabupaten Kupang yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki karakteristik iklim yang khas untuk wilayah Indonesia bagian timur. Saya akan menjelaskan secara detail. 1. Tipe iklim Kabupaten Kupang termasuk dalam tipe iklim kering dengan klasifikasi tipe D dan E. Menurut sistem Oldeman, hal ini ditandai dengan curah hujan yang rendah, periode musim kering yang panjang, musim hujan yang singkat. Yang kedua, ada karakteristik musim. Musim kemarau berlangsung sekitar 7-8 bulan per tahun. Musim hujan hanya berlangsung sekitar 4-5 bulan per tahun. Yang ketiga, curah hujan. Rata-rata curah hujan tahunan sangat rendah berkisar antara 500 sampai 1000 mm per tahun. Bulan basah sangat terbatas, distribusi hujan tidak merata. Dan Kabupaten Kupang memiliki iklim yang sangat kering dengan musim hujan yang singkat dan musim kemarau yang panjang, yang membutuhkan pendekatan khusus dalam pengelolaan sumber daya alam dan pertanian. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang klasifikasi iklim menurut Moore yang ada di Kabupaten Kupang. Menurut Moore, Kabupaten Kupang memiliki iklim sabana tropis dengan 2 musim. Yang pertama, musim kemarau panjang dan yang kedua, hujan singkat. Suhu rata-rata berkisar antara 20 derajat sampai 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan antara 64% sampai 83%. Musim hujan terjadi dari bulan Desember sampai bulan Maret dengan curah hujan tahunan sekitar 800 sampai 1400 mm. Wilayah yang ada di Kabupaten Kupang juga dikategorikan sebagai semi-arid karena curah hujan yang relatif rendah. Di Kabupaten Kupang ada beberapa tumbuhan yang tumbuh dengan baik dalam iklim menurut Moore ini.
Yang pertama, kelapa. Kelapa tahan terhadap kondisi kering, tetapi juga memerlukan curah hujan yang cukup. Yang kedua ada mangga. Mangga tumbuh dengan baik di daerah dengan curah hujan yang cukup. Saya akan menjelaskan klasifikasi iklim menurut Junghun di Kabupaten Kupang. Dapat dianalisis berdasarkan ketinggian wilayahnya yang memengaruhi suhu dan vegetasi. Kabupaten Kupang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, NTT. Sebagian besar wilayahnya memiliki ketinggian rendah hingga sedang, serta curah hujan yang rendah. Berikut adalah klasifikasi Junghun di Kabupaten Kupang. Klasifikasi iklim Junghun di Kabupaten Kupang hanya masuk dalam 2 zona iklim saja, yaitu iklim tropis dan iklim subtropis. Yang pertama iklim tropis atau zona panas, 0-700 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata 22 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Vegetasi dominasi tumbuhan tropis seperti kelapa, jagung, dan lontar. Sebagian besar daerah Kabupaten Kupang termasuk dalam zona ini seperti Osau, Amarasi, dan Patuleu. Berada pada ketinggian rendah dengan iklim panas dan kering. Yang kedua, iklim subtropis atau sedang, 700-1500 meter. Suhu rata-rata 17 derajat Celcius hingga 22 derajat Celcius. Vegetasi campuran hutan tropis dan tanaman seperti kopi. Daerah perbukitan atau dataran tinggi seperti Amarasi Selatan dan beberapa wilayah di sekitar gunung atau bukit masuk dalam zona ini. Zona sedang ini lebih terbatas karena topografi Kabupaten Kupang sebagian besar berupa dataran rendah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kupang berada dalam zona panas dengan sebagian kecil di zona sedang. Di daerah perbukitan, hal ini mencerminkan kondisi iklim Kabupaten Kupang yang cenderung kering dengan curah hujan rendah, sehingga cocok untuk pertanian, peternakan, dan pengelolaan tanaman tropis tertentu. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan karakter klasifikasi iklim menurut Koppen di Kabupaten Kupang. Kabupaten Kupang berdasarkan klasifikasi iklim menurut Koppen dikategorikan sebagai iklim sabana tropis atau AW. Apa artinya sabana tropis atau AW? Iklim sabana tropis dicirikan oleh 2 musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang pertama itu musim hujan, curah hujan cukup tinggi namun terkonsentrasi pada beberapa bulan tertentu dalam setahun. Sedangkan musim kemarau, curah hujan rendah bahkan bisa sangat rendah dengan suhu yang cenderung lebih tinggi. Yang berikut itu karakteristik iklim sabana tropis di Kabupaten Kupang. Yang pertama itu suhu rata-rata di Kabupaten Kupang cenderung tinggi sepanjang tahun dengan variasi yang tidak terlalu ekstrim antara musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan yang kedua itu curah hujan tahunan cukup tinggi namun distribusi bulannya tidak merata. Bulan-bulan tertentu mengalami curah hujan yang sangat tinggi, sedangkan bulan-bulan lainnya sangat kering. Yang terakhir itu kelembapan. Kelembapan udara umumnya tinggi terutama selama musim hujan. Terus yang berikut implikasi iklim sabana tropis bagi Kabupaten Kupang. Iklim sabana tropis memiliki pengaruh signifikan terhadap beberapa aspek kehidupan di Kabupaten Kupang. Antara lain yang pertama itu pertanian. Jenis tanaman yang cocok di daerah dingin dengan iklim sabana tropis adalah tanaman yang tahan terhadap kekeringan dan memiliki siklus hidup yang pendek. Terus yang berikut perikanan. Musim hujan dan musim kemarau mempengaruhi produktivitas perikanan dan perikanan di wilayah pesisir. Yang berikut itu kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat telah beradaptasi dengan pola iklim, termasuk dengan mengatur pola tanam, aktivitas sehari-hari, dan perayaan adat.
Secara umum, iklim sabana tropis di Kabupaten Kupang memberikan potensi besar untuk pengembangan berbagai sektor, namun menghadirkan tantangan terkait pengelolaan sumber daya alam dan pertanian. Oke, sekian, terima kasih. Menurut kami, Kabupaten Kupang termasuk ke dalam klasifikasi iklim menurut Koppen karena Kabupaten Kupang memiliki iklim tropis basah dan kering (AW). Ini berarti bahwa wilayah ini mengalami musim kemarau yang jelas dengan curah hujan rendah selama beberapa bulan dalam setahun dan musim hujan yang jelas dengan curah hujan tinggi selama sisa tahun.